Pak dari mereka. Eh, oke. Ada hal yang menarik. Saya membayangkan gitu ya. eh, Alam menyediakan segala sesuatu buat kita untuk bisa hidup. Oke. Alam menyediakan sesuatu untuk kita hidup, bertahan, dan kebayang saya ngobrol, Pak gimana sekarang usaha? Alhamdulillah. Pertama kali keluar kalimat itu. Walaupun di belakangnya diikuti, ya sekarang sudah mulai membaik, pasar sudah mulai tumbuh, kita merasakan betul pada saat pandemi, poinnya itu. Tapi tidak ada satupun di wajah mereka terlihat seperti orang yang susah gitu. Padahal kita tahu bahwa mereka untuk bertahan hidup itu tidaklah mudah gitu kan. Eh, jadi saya berpikir kita yang diberi nikmat secara materi mungkin sedikit berlebih dibandingkan mereka dia, tapi kok pikiran kita bisa umek gitu kan. Eh, Sementara mereka happy happy saja gitu kan. Dengan kondisi dan keadaan mereka. Bahkan yang satu itu bapak tua betul sudah. Saya tanya Pak usia berapa? 70. Masya Allah. Masih nyangkul. Wih, itu terheran-heran saya gitu kan. Tapi secara physically mereka sehat, secara batin juga mereka tidak tidak terlihat bahwa beban hidup itu ada di mereka. Mungkin itu yang kita perlu banyak belajar juga dari perjalanan ini. Yang kedua, sempat ngobrol dengan Pak Is tadi, melihat Jatim Park. Jatim Park mungkin sudah lebih dari 10 tahun ya usianya ya. Kok Jatim Park, sorry. Museum Angkut. Gitu. Iya. Karena saya pernah ke sana sebelumnya sebelum pandemi. Nah, yang kita lihat dia bikin sesuatu yang besar, skalanya besar. Saya pernah baca resensinya berangkat dari hobi mereka yang punya itu hobi punya mobil antik gitu ya, mobil-mobil yang sudah pantas untuk masuk museum dan dia juga terima sumbangan-sumbangan dari berbagai pihak. Artinya eh, kreativitas kreativitas si penggagas ini cukup brilian dan cukup berani. Tentunya kalau dia hanya berpikir secara ekonomi, menurut saya tidak mudah karena lahan yang sebesar itu, entah dia punya sendiri, entah dia sewa gitu kan, lalu operasionalnya, maintenance-nya, apalagi ketemu pandemi kemarin. Tetapi intentionnya untuk membahagiakan orang yang datang, menambah ilmu orang yang datang, para pengunjung supaya tahu sejarah kendaraan seperti apa, membuat saya berpikir, oke, intention dia sangatlah baik, sehingga Allah kasih jalan dan dia tetap bertahan. Mungkin itu insight yang saya dapat dari selama di Batu. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman sudah nyampaikan atau mungkin nanti ada yang nyampaikan. Terima kasih Om Pras. Terima kasih. Selanjutnya di sebelahnya dulu nih, Mbak Tias dulu. Di situ aja. Ya. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam. Suaranya ada. Ini pertama kali ikut join jalan-jalannya Inti Makna yang judulnya Pioneer Meaningful. Meaningful. Apa judulnya? Suara Oma Feedback. Kalau gitu pakai ini aja deh. Matikan saja. Itu HP-nya dijual aja udah. Beli baru udah. Udah lama itu. Buat gua aja. Jangan dong. Ya. Oh iya, ini lebih bagus nih HP-nya. Oh, tuker aja pengen ini. Ini ditidurin. Jadi ini pertama kali. Maksudnya apa ya? Jadi ini pertama kali ikut tour dengan Inti Makna dengan Prastya M. Brata.
aku sudah memframing dan membuat state di diri aku gini. Kan ketika baru mulai mau mulai daftar, aku tanya ke Asti. Asti ada itinerary nggak? Terus ada, tapi nanti detailnya mendekati hari. Setelah mendekati hari kita dapat tuh jam sekian, jam sekian. Saya orang yang terbiasa kalau pergi sama suami aku, tuh aku udah planning semuanya. Halo kok Irfan, ada kok Irfan nggak di sini? Pasti dia agak deja vu ya. Jadi aku selalu bikin teh nanti hari pertama kita gini. Nah di sini aku belajar membuat state ternyata bisa. Jadi kita yang terbiasa, misalnya kalau jalan-jalan jam segini makan, jam segini mandi, itu bisa ternyata dibuat santai. Terus kemudian dibuat karena kita bersama dengan tadi yang kayak Mbak Ari bilang, bersama dengan berbagai usia, berbagai latar belakang, berbagai kebutuhan. Ada yang mau beli ini, ada yang mau ke situ, ada yang mau ke sini. Tapi ternyata kita happy aja gitu, dan ternyata enak juga. Bahkan di hari pertama tuh, thank you, ada jahe teman-teman. Terima kasih. Namanya ginger, bukan jahe karena 15.000. Kalau jahe 5.000. Siapa lagi? Asti. Ikut Tante Asti. Nah, dan bahkan di hari pertama aku ingat Pras atau Mbak Ari, ya Pras kalau nggak salah sama Asti bilang, Tante Tias, kita tuh nanti nggak tahu ya di Batu kita mau kemana, belum ada rencana. Ya udah nanti aja diinin. Aku mikir, ya udah ya nanti aja ya kita omongin mau kemana, kayak Mbak Ari bilang. Itu yang pertama. Jadi aku menemukan bahwa aku tuh ternyata bisa fleksibel dalam setiap hal. Nggak cuman misalnya kayak saya mau baca buku ini, tapi bukunya nggak ada, nggak mau ganti ini. Ternyata nggak gitu. Di setiap titik hidupnya kita itu bisa kita tarik ulur sesuai kebutuhan. Itu pertama insight yang saya dapat. Insight yang kedua, ketika saya ke Museum Angkut hari ini di Batu, ini adalah kunjungan saya ke Museum Angkut yang kedua kalinya. Saya pikir saya udah pernah nih, nanti ngapain ya? Ya udah ikut aja gitu kan. Ternyata yang saya alamin jauh berbeda. Jadi saya merasa gini, saya ketika saya ngelihat, oh iya ya, angkutan itu tuh dipasang angkutan yang dari tahun jebot, bahkan dari tahun 60-an, 50-an tuh ada tadi. Sampai sekarang. Ketika saya lihat, sebenarnya persamaannya apa sih dari semua angkutan itu? Sebenarnya angkutan itu kan tujuannya untuk membawa siapapun yang pakai angkutan itu dari satu titik, dari sini ya, dari satu titik ke titik lainnya. Tujuannya ini dari sini perlu apa angkutan. Nah angkutan tuh macam-macam. Ada yang bentuknya sepeda, ada yang pedati, yang kok pedati sih apa tuh namanya? Gerobak ya, gerobak yang ditarik kerbau. Gerobak ya, pedati ya. Teman tadi ya? Iya. Yang foto tadi foto. Iya. Bajingan. Nah, bajingan. Lo kok bajingan? Namanya bajingan tak? Oh. Sir sapi lah ya. Oh iya ya. Nah, terus ada juga yang bentuknya mobil sampai ke mewah, mulai dari Mercy sampai Austin yang tahun berapa itu. Ternyata gini aja kayak hidup kita. Jadi kayak kita ini mau kemana? Misalnya saya mau nulis bukunya buku A. Ini kan perlu kendaraan ke sini. Nah, kendaraannya apa? Kendaraannya ya pikiranku, atau mesin ketik, atau laptop, atau bolpen. Dan isinya apa? Pemikiran-pemikiranku. Tergantung yang mau ditulis apa, itu kendaraannya. Jadi sebenarnya kendaraan itu kita bisa milih di hidup kita ini. Jadi saya sampai mikir, ya orang zaman dulu kan nggak bisa milih ya. Dia baru ada sepeda dari ini. Nggak bisa milih atau memang memilih itu karena ada itu. Seperti kita sekarang. Banyak yang bisa kita pilih kendaraannya. Baik itu kendaraan secara fisik benar atau kendaraan kita hidup. Itu bisa kita pilih sendiri mau kemana. Ya nggak Pak Is? Betul. Betul. Kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Mantap loh kamu. Jawaban aman. Langsung Mbak Jo. Langsung Mbak Jo. Silakan. Ini guide kita di Malang. Jauh ini ngedatengin guide dari Makassar.
kurang dekat. Oke. Mukanya tempel. Sampai hidungnya gede. Yang maros. Apa ya? Yang saya dapat dari insight, saya mau cerita sedikit keberangkatan saya. Pada saat saya memutuskan saya berangkat sampai tiba di sini. Langsung dari belakang. Waktu saya mau berangkat itu saya memutuskan hamin berapa ya tuh? Hari 3 atau 4 ya Bapak ya. Saya itu. Pada saat itu adalah semuanya serba dilalah. Semuanya serba kebetulan, semuanya serba mensupport lah, semesta itu mensupport. Saya sih tadi nanya sama Mbak Ari, Mbak, apa sih istilahnya Mbak? Ternyata apa namanya? Energy flows where the attention goes. Insight itu yang saya dapat di perjalanan pada saat saya dari bandara. Di bandara itu saya udah mau boarding, mobil saya di ujung tol itu untuk mau masuk ke bandara itu meledak. Olinya itu radiatornya mati total, meledak dan nggak bisa diapa-apain. Sementara kurang lebih 45 menit itu pesawat udah mau boarding. Lalu pada saat itu juga saya langsung telepon di keluarga, Bapak, Bu, Puang, saya manggil Bapak saya Pung ya. Pung, saya minta tolong dibantu teman saya ini karena mobilnya rusak. Jadi pada saat posisi saya boarding itu mobil saya diderek. Alhamdulillahnya dapat begitu masuk udah check-in dulu langsung masuk pesawat. Udahlah sekolah itu jadi orang yang semua mata memandang kan jadinya. Lalu muncul lagi klien nih mendadak, Mbak, nggak bisa ditransfer dulu ya. Ya. Itu seru banget tau nggak? Wow. Oke, gitu. Nah, pas tiba di pas tiba di Semarang karena kebetulan memang saya ada sedikit kerjaan di dalam rangka kunjungan visit klien sih sebenarnya di sana gitu. Pas nyampe di Semarang ada aja tuh pas didatengin sama Mbak Dewi, silaturahmi ada langsung pada info tuh masing-masing. Udah ya, ada yang masuk ya A, B, C, D, E, F, G gitu. Oh oke, fine. Alhamdulillah gitu. Tapi pada saat itu saya sama sekali tidak gentar, tidak takut, nggak megang apapun. Entah semesta tuh kayak menenangkan saya gitu loh. Everything oke, makan juga makan mewah, tetap sombong gitu loh meskipun nggak ada sebenarnya. Astagfirullahaladzim, maafkan saya yang sombong ini. Terus habis itu di seperjalanan lagi, saya pada saat amazingnya itu pada saat saya bertemu dengan waktu di Pak Depri, terus waktu dengan main di kan malam dulu makan malam apa? Guldip. Oh iya di Guldip. Di Guldip itu saya dalam keadaan kere banget tuh ya teman-teman untuk FYI aja gitu. Ini bukannya saya mau menyombongkan kekerean saya, tapi lebih kepada bahwa semesta itu as long kita tenang ya, semesta itu tuh menyiapkan apa yang kita butuhkan gitu. Itu insight yang saya dapat. As long kita tenang aja dan berserah, ya Allah, saya kere ya Allah. Bangga aja sih ngomong sama Allah gitu, jangan sedih gitu. Terus habis itu pada saat yang saya amazing itu sih pada saat saya bertemu dengan Coach Fahmi karena sejatinya beberapa 6 bulan terakhir ini saya lagi pengen belajar tentang limitless. Bagaimana menjadikan diri kita itu seorang yang tanpa batas, bisa ngapa-ngapain, bisa mengelola banyak hal gitu. Dan saya gongnya itu dapatnya pada saat saya berada di Coach Fahmi. Di situ pun saya mendapatkan ngobrol dengan teman-teman yang ada di G-Coach terkait dengan apa yang ingin saya apa yang menjadi angan-angan saya menjadikan sebuah Nusantara yang terintegrasi dalam bentuk program digital karena saya saat ini berkecimpung di perusahaan digital gitu.
saya dapat di situ berarti eh, kemarin itu saya sampai bilang, oh ya Allah, mungkin this is the reason why I am here gitu. Yang serunya lagi, iya bahasa Mandar. Nah, yang serunya lagi karena harus saya belum tahu nih akan berakhirnya seperti apa karena harusnya besok sesuai dengan jadwal saya dan teman-teman di sini sudah berpisah karena saya perlu berangkat ke Bogor. Lah dilalahnya tim saya lagi lupa ngebukingin saya tiket ke Bogor sampai habis. Apakah saya akan berkelanjutan dan saya jadi sampai bertanya lagi, ngomong lagi nih dalam hati. Pada saat ini saya tetap tenang gitu kan. Saya cuma dalam hati ngomong kayak gini, ada apa lagi nih di depan? Ada apa lagi nih? Ada keseruan apa lagi nih? Ada kebutuhan apa lagi nih yang Allah ingin pertemukan kepada saya? Kalau saya itu sih, selain di sisi lain sebagai kakaknya adik Sarah, tujuan saya juga ke sini kan pengen ngasih ngasih eh, pembelajaran juga buat anak saya, buat adik saya lah lupa, buat adik saya yang kalau jalan tuh seperti ini. Ini yang kita bahas. Saya perkenalkan tentang dunia training, saya perkenalkan dengan bagaimana berkomunitas. Itu sih. Thank you. Langsung. Langsung ini juga orang Padang yang dikutuk jadi batu di sini. Oh, sorry. Nah, Tuh jadi batu di batu. diam aja, diam aja. Kan lagi dikutuk. Dikutuk. Kan lagi dikutuk dia. Baca kan lagi dikutuk. Langsung begini dong, langsung begini. Udah diam aja. Doang. Ya gila, gerak silat. Mau lagi. Mau lagi. Diam lagi. Udah baca dikutuk. Kan yang sebenarnya. Sebenarnya. Pakai insight ya Pak ya? Saya. Insight. Nah, jadi ya outside. Oh, nah. Jadi hari hari apa ya yang waktu itu eh, aku sempat nanya ke Pak Pras tentang bagaimana cara merubah dari energi yang low ke energi yang power. Jadi sehari sebelumnya tuh malam perjalanan ke Malang sepertinya. Udah dari Cirebon ketemu sama Mas Yogi ngebahas panjang, terus begitu kan sambil nyambi-nyambi foto sambil nyambi yang lain, nggak yang full ngikutin, tapi ada beberapa kalimat yang saya serap gitu. Di Cirebon kan saya dapat insight-nya tentang bagaimana kalau kita ingin mendapatkan rezeki-rezeki yang lain itu dengan fokus pada manfaat yang ingin diberikan. Terus langsung, oh iya ya, selama ini tuh pengennya atau bukan belakangan ini pengennya tuh kayak saya mau dapat ini lupa, jadi flashback ke beberapa tahun sebelumnya yang santai, oh kayak pengen ini deh, pengen sharing Steven. Waktu itu kan masih sering di Steven sharing, tiba-tiba diminta sharing ini, ada teman yang minta Mbak sharing Steven ya, tapi kita nggak punya uang. Oh nggak apa-apa, sharing, terus nanti sharing di tempat yang lain juga. Nanti tiba-tiba di tempat yang lain ada permintaan Steven, ada yang ngajak jadi fasil apa gitu. Dan jadi keinget nih, oh iya ya. Jadi keinget untuk dapat sesuatu itu jangan fokus untuk diri dulu. Kita bisa ngasih apa nih? Walaupun sedikit materi atau misalnya kayak dapat insight apa terus kita sharing ke teman cerita. Nah, kemudian perjalanan ke Malang, malamnya mikir, ini udah dari Cirebon, udah dari Semarang, biasanya tuh dalam perjalanan suka dapat insight nih. Kok ini belum ya? Akhirnya nyari-nyari nih di perjalanan. Akhirnya nemunya gini. Dulu waktu sebelum di Makna, oh pernah bekerja di sebuah tempat pendidikan gitu. Ternyata waktu itu selama bekerja di sana yang diuji itu tentang kesabaran. Jadi menghadapi A, B, C, kelompok ini, itu ujiannya kesabaran. Tiba-tiba di inti makna
ujiannya berbeda lagi gitu. Jadi mikirnya gini, oh ternyata sabar aja nggak cukup ya. Gini makna yang diuji adalah tentang penerimaan. Biasanya kita sebutnya sama ASI ACEP. Jadi kita kalau misalnya ada sesuatu nih, kita selalu bilang ACEP. Artinya tuh, jadi terima dulu aja gitu. Ternyata di inti makna tuh bagi saya sendiri ujiannya adalah tentang menerima. Saya mikir, oh iya ya, sabar udah nggak cukup ternyata kalau sabar aja tanpa nerima. Terus kemudian sampai yang mikir gini, oke, udah nerima nih ya. Terus ternyata tuh ada satu kondisi yang saya sadar, oh ini nih saya energinya lagi low nih, pokoknya lagi jelek lah, lagi sebel, lagi bukan dengki ya, pokoknya energinya low aja, benci lagi itulah. Ini gimana? Saya sadar di kondisi itu, terus gimana caranya ya supaya saya bisa ke energi yang memberdayakan gitu, energi yang power. Akhirnya di perjalanan aja sama Pak Pras, ada nggak sih shortcut dari shortcut untuk kita tuh bisa merubah diri kita yang saat mengalami energi yang low, terus kita ubah menjadi energi yang power. Apa cerita? Nanti begini, kemudian begini, panjang. Akhirnya saya bilang gini, artinya nggak ada shortcut ya Pak ya? Ya gitu. Oh oke. Jadi saya mungkin selama ini sukanya, ini ada yang cara simpelnya nggak sih gitu. Ternyata dari cerita yang Pak Pras itu ya nggak ada cara simpelnya. Atau akhirnya saya mengartikan lain gini, mungkin ada cara simpelnya setelah kita memahami semua prosesnya gitu. Jadi setelah kita paham prosesnya begini dari A, B, C, D, atau mungkin dari cara yang lain kita pahami, mungkin dari situ kita bisa membuat shortcutnya sendiri setelah paham prosesnya. Oh begitu ya. Dan kemudian kenapa akhirnya saya fokus di tentang energi itu? Ya tadi karena energi itu tuh Pak Pras bilang nih. Jadi kalau misalnya kita mau mendatangkan rezeki-rezeki, itu kita perlu menjaga energi kita. Jangan dengki, jangan benci. Benci boleh, tapi jangan oke apa ya? Nggak boleh yang benci, bener-bener benci gitu. Boleh sebel sama orang, kesal boleh. Karena sesuatu yang memang misalnya hak kita diambil. Tapi jangan karena itu akhirnya kita benci sama orangnya. Sama kayak yang Pak Pras atau Kak Irfan bilang, bedakan antara orang dengan perilakunya. Boleh nggak suka sama perilakunya, kesel, marah, tapi jangan marah sama orangnya. Nah itu yang, oh gitu ya. Terus ke sini tuh, kalau tentang yang tadi, apa, udah niat ya, oke, mau ngasih manfaat apa ya. Tiba-tiba dari tempat yang lain, oh tanggal sekian kosong nggak, bisa bantu ini nggak. Padahal baru sebelumnya tuh baru niat gitu, belum belum tahu mau ngasih manfaat apa, baru niat aja nih, baru mikir mau ngasih apa ya. Tiba-tiba ada yang request. Terus kemudian tentang yang eh, pisahkan antara orang sama sama perilakunya. Itu tuh setelah ada satu 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 apa namanya satu tempat gitu ya di mana nih ada beberapa orang nih perilakunya saya nggak suka. Terus saya coba cari artinya yang lain lah. Pas diubah, ya walaupun belum sempurna sih ngubahnya. Oh iya iya gitu ya. Jadi kayak bisa belajar. Oh ternyata tuh maksudnya gini ya. Dan Papa juga bilang cari frame-nya dulu nih di orang itu. Frame-nya dicari. Baru nanti kita bisa pahamin orang itu. Kurang lebih gitu sih. Terima kasih. Ah, ini dia. Tolong. Ada Duduk, duduk. Acep udah loh ya. Aceh. Udah. Deketin. Mana sih kamera tapi? Oh, ini. Enggak, itu buat semuanya. Iya, ini aja. Cie. Iya. Udah deket tapi. Bukan. Gini, Mbak. Jadi gini ya. kan apa sih ini insight? Udah kamu gitu aja udah lucu, udah. Kan aku mau ngomong. Ya musik latar belakang. Oh, Bang. Ya, kan tadi Mbak Jo ada cerita soal Acep kan. Ternyata di atas Acep tuh ada lagi bersyukur. Aku masih bersyukur.
ngapain kalau punya bos yang lain gue bentak gue rasa belum. Jangan lupa suka Iya, sama minta maaf kan. gue rasa. Ya, dan perjalanan ini ya. Dia ada kemungkinan. Jadi sebetulnya kali ini nantilah saya bahas. Ada kelakuan gue yang sebetulnya kalau bukan gue dia pasti bentak. Tapi karena gue bentak. Ya, gue mau ngomong dulu dia. Justru Iya. akan ketatap. Astagfirullahaladzim. Justru gimana? Justru karena bosnya Papi kan ilmu sama kelakuan sama ya. Kalau Walk the talk. Walk ya itu maksud aku. Pinter Bang Mari. Ya itu. Kalau yang lain ilmunya oke. Tapi perilakunya tuh kurang ya. Belum tentu sama. Udah nanti keceplosan aja. Nanti keceplosan. Keceplosan. Mendingan stop. Iya, iya. Lanjut. Satu lagi. Ya. Ini pertama kali aku sama Papi ke tempat wisata. Biasanya kalau pergi doang. Bisa ternyata. Restorannya pun kayak gimana? Yang tradisional. Iya. Menunya jahe. Iya. Wedang uwung. Ada insight satu. Iya, apa gitu. Oh ya, nambah. Jadi Tanduk mas. tanduk. Tanduk dia tanduk. Jadi tadi kita tuh mau minum apa? Jahe panas. Harganya kan 5.000. Tapi karena ini adanya hot ginger harganya 15.000, saya mempelajari Pak Is tadi. Cara minumnya berbeda ternyata. Jadi dicium dulu. Kayak mau minum wine gitu loh. Baru 15.000-nya nggak terasa lagi. Terasa wine. Cium dulu. Seruputnya agak dangak. Oh, jadi terharu diperhatiin. Ya, ini beda ya. Beda. Saling memperhatikan loh ternyata. Accept. Jangan lupa. Jadi pelajarannya adalah apa? Macet. Asep. Tapi kan dengan prosedur yang begini, Ya. itu apa frame di baliknya? Nah, Ceritain. Kameranya dong ke Pak Is. Ini udah ada. Frame di tapi harus diangin. Harus Oke, dicek. nanti jadi. Ya. Oh, ini feedback nggak? Enggak sih? Ya, oke. Gimana Om tadi frame dibalik? Kenapa harus? Kenapa perlu begini-gini? Cium-cium dulu. Biar ngapain gitu loh. Apapun yang Ya, panas. sambus. Juga. Oh, Menikmati apa? iya. Jadi kalau saya tuh memang punya kebiasaan menikmati sesuatu tuh seutuhnya. berarti yang menikmati seluruhnya. Iya. Kamu dinikmati. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi ini kan ginger atau kopi, teh segala macam gitu ya. Itu kan pasti ada baunya, apalagi kalau masih panas. Gitu. Jadi itu adalah hal pertama yang kita nikmati, baunya, aromanya dulu. Terus kadang-kadang kalau ini masih hangat kita pegang-pegang dulu. Gitu. Baru kita apa namanya nikmati, kita seruput pelan-pelan. Oh, Enggak. ya jadi kayak gitu. Ya itulah. Coba di seruputnya gimana? Jadi di diam dulu, baru di kalau perlu di dalam mulut di kiri kanan biar komplit rasanya di dalam. pertigaan. Mau dicoba gelasnya diangkat. Baru diangkat, dibawa-bawa, diminum, diputar-putar kiri kanan untuk ngerasain kekompletan rasanya. Kaping. Iya. Pedesnya kroso. Pedesnya rasanya. Rasanya pedes. Begitu. Karena lidah aja beda-beda rasa ya. Beda-beda rasa di kiri di kanan, depan belakang. Nah ini terima kasih insight-nya yang sudah dibagikan ke kita. Memang salah satu yang sedang kita pertahankan, jadi inti makna ini
kita berbisnis jangan sampai ada rasa dengki. Dalam berbisnis, kalau iri dalam pengertian positif itu boleh. Kok dia bisa ya dapat peserta sebanyak itu, apa sih yang dia lakukan? Itu untuk modeling, untuk mengimprove diri kita. Tapi jangan sampai dengki. Dengki itu ada perasaan merasa lebih baik dan tidak rela pihak lain lebih baik dari kita. Nah, itu yang berbahaya, itu yang menyebabkan justru menutup pintu-pintu rezeki kita. Nah, maka di inti makna pun yang namanya kita manusia pasti nggak lepas lah dari rasa dengki segala macam itu. Tapi sepanjang kemudian kita sadari dan kita kontrol, kita ingin menciptakan bisnis itu dengan vibes, dengan vibrasi yang berada di level power itu. Tercerahkan, bersyukur, enlightenment. Dan kenapa? Karena itu adalah modal kita untuk mampu berkolaborasi dan abundance collaboration. Dan abundance collaboration adalah syarat untuk sukses berbisnis saat ini. Karena kita saat ini sudah tidak bisa lagi berbisnis cari makan sendiri-sendiri. Kita perlu bersama-sama membagi sharing ekonomi namanya kan. Ya sekarang model-model bisnis model sharing ekonomi semua. Seorang yang memiliki sumber daya, itu dia bisa sekaligus menjadi customer, bisa sekaligus menjadi producer, sekaligus bisa menjadi distributor. Punya kendaraan, ya kita mau mendirikan misalnya rental mobil, nah, tidak perlu memiliki mobil sendiri. Capital cost-nya kan menjadi besar, risiko menjadi besar. Maka kita sharing kepada orang-orang, teman-teman yang punya mobil, nah kemudian kita sama-sama win-win. Dan itu tidak bisa meta programnya fully self untuk kepentingan diri. Perlu others memikirkan ini dampaknya untuk orang lain ini menguntungkan atau merugikan. Dan itu kan memerlukan kualitas kejiwaan yang bersih, kualitas kejiwaan yang terbebas dari tadi kedengkian-kedengkian itu. Nah, tadi teman-teman sebagian membagi tentang bagaimana waktu. Jadi beberapa tadi bicara tentang soal waktu. Nah, waktu ini memang menarik karena manusia itu adalah makhluk yang terikat dengan waktu. Sampai-sampai kalau di Islam itu kan ada, bahkan Tuhan pun bersumpah demi waktu. Dan bahkan Ungu itu membuat lagu demi waktu. Saking pentingnya itu waktu. Dan demi waktu. Kalau tumbuhan itu terikat kepada unsur zara, tanah. Oh, zara sedang di boykot ya. Uniqlo aja. Uniqlo aja. Oke. Jadi terikat dengan tanah, dimensi tanah. Kemudian binatang itu terikat dengan dimensi tempat. Karena binatang mencari makan dengan bergerak. Tapi kalau tumbuhan itu tidak bisa bergerak. Tidak bisa pindah-pindah, maka dia menyerap unsur-unsur yang ada di chemical yang ada di tempatnya dia berdiri. Tetapi manusia itu semuanya termasuk terikat oleh dimensi waktu. Itulah sebabnya manusia bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Nah, waktu itu tidak nyata, waktu bukan benda. Waktu itu adalah konsep. Kalau kita punya 1 jam, itu sebentar atau lama? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung ngapain kalau nungguin Nah, orang lama 1 jam itu dalam konteks apa? Kalau 1 jam aku duduk bersama orang yang tidak aku suka, lama sekali.
Contohnya. Nunggu delay pesawat jengkel sejam. Udah. Mulai gibah nih, udah mulai gibah nih. Mancing. Mancing. Dan itu terjadi dalam perjalanan. Jadi, Nanti di Jakarta aja. oh, oke. Oh, jadi tadi ada gibah. Nah, tapi kalau 1 jam itu aku duduk bersama Anya Geraldine, bentar, aku cek ini Uti ada nggak di situ? Ada. Lagi belanja. Lagi belanja dia. Kasih kesenangan belanja. Ya. Tapi kalau bersama Anya Geraldine 1 jam itu rasa sangat cepat. Sudah pernah. Belum. 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 Makanya cepet banget gitu. Kalau sama ini masih. Hah? Sama Mbak Uti. Iya. Sadar. Apa? Ya. Apa? Terlalu cepat. Yang dijawab recording. Meeting is recorded loh. Ingetin aja. Cepat apanya dulu. Nah, karena waktu itu konsep. Kita misalnya dalam keadaan kita merasa sempit waktu, itu kita bisa melebarkan waktu. Misalnya kita lihat waktu 1 jam segini. 1 jam segini, kemudian kita sedang misalnya disuruh sama bos, coba selesaikan laporan ini, yang biasanya kita menyelesaikannya sehari, cuma dikasih waktu 1 jam. Atau biasanya 3-4 jam, setengah hari, ini 1 jam dikasih karena buru-buru. Apa yang terjadi? Ketika kita melihat 1 jam segini, ini teknik NLP ya, kita bisa melebarkan waktu. Terus kita stress waktu itu, kita lihat seperti timeline, sampai kita bisa lihat menit per menit, detik per detik. Coba rasanya gimana? Agak longgar kan? Ketika dari sini, kemudian kita lebarkan sini, dan kita bisa melihat dari detik ke detik, kita jadi tahu. Jangan-jangan 4 jam itu ya karena sambil merokok, sambil apa itu. Saya kalau meeting sama Michael Hall, setengah jam aja, 30 menit. Ya, itu produktif sekali seperti saya meeting 2-3 jam. Kalau di sama orang Indonesia. Karena kebanyakan itu. Apa dulu itu. Kita ngomong, tapi sama Michael Hall itu sangat efisien. Nah, sehingga bukan tentang panjang pendeknya waktu. Tetapi bagaimana kita memfokuskan diri, jenius dalam satu hal, sehingga kita bisa mengerjakan itu secara mindful, sadar, fokus, dan selesai. Jadi sebenarnya manajemen waktu itu bukan memanage waktu, tetapi memanage diri kita, memanage pikiran kita, memanage tubuh kita dalam waktu, dalam kurun waktu. Begitu juga ketika 1 jam segini, kemudian kita janjian sama teman. Oke, jam 10 di kafe mana? Begitu jam 10 ditunggu nggak datang, tahu-tahu ada telepon. Sorry bro, gue nih baru bisa berangkat sekarang dari rumah. Tadi gue disuruh gini dulu sama nyokap. Jadi gue bisa nyampe 1 jam lagi. Berarti kan nyampe jam 11. 1 jam nunggu dia lama nggak? Lama banget. Lama, 1 jam. Nah, bete kita. Maka waktu yang segini, kita press aja sempit. Nah, 1 jam cuma segini. Gimana rasanya? Oke lah. Nah, artinya waktu itu dalam penguasaan kita, genggaman kita. Nah, kita ini punya 2 modus waktu. Yang pertama adalah kita ada di dalam waktu, namanya in time. Ketika kita berada di dalam waktu, maka kita akan tenggelam di dalam waktu sehingga kita kadang-kadang lupa waktu. Tetapi di situ kita menjadi present, menjadi mindful, menjadi menikmati waktu. Nah, tapi kita bisa juga keluar dari waktu kita, sehingga waktu itu ada di depan kita, sehingga kita tadi bisa mengatur waktu.
Maka sesungguhnya meaningful touring ini itu tentang kita secara fleksibel dan secara purposif untuk mengatur waktu itu. Jadi kapan saja kita ini mengatur waktu, dan ketika kita sudah punya aturan waktu, kita kemudian tenggelam di dalam waktu, in time, yang tadinya through time menjadi in time, menikmati, sehingga kita tetap mampu mengatur diri dalam menggunakan waktu, tapi juga kita mendapatkan banyak hal karena kita present di sana, menikmati waktu kita. Itu yang kita lakukan, latihkan. Ya. Terus. Nah, teman-teman, coba lihat ada chat apa di sini. Izin pamit, oh boleh, silakan. Nggak terasa ya? Apa yang nggak terasa? Nah, Nggak terasa wedangnya. Kang Nur, setelah menyimak perbincangan tadi, ada muncul apa ini yang bisa disumbangkan kepada kita itu? Oh, banyak. Nah, dulu ini mana nih? Spesialis nyumbang ini. Jadinya satu orang aja. Ini sih. Ya. Oh, ini. Oh, muka saya ada di situ. Gimana ceritanya? Ya ceritanya ceritain aja. Oke. Jadi Pertanyaannya, Bang. pertanyaan tadi setelah menyimak teman-teman ini, insight yang didapat, ada pemikiran apa yang muncul yang bisa dibagikan tentang perjalanan hidup, tentang tujuan hidup, tentang bagaimana kita mengelola hidup ketika sedang menjalani suatu perjalanan hidup. Yap, kaitannya dengan mungkin silat NLP atau apapun itu. Jadi ingat foto saya. Oh ya, teman-teman yang ikut Leo pasti kecuali yang nggak nyimak ya, ada tayangan slide tentang silat, tentang pendekar. Nah, modelnya ya ini, beliau ini modelnya. Royaltinya Indomie. Kopi. Atur zone Pak Guru. Wih, keren. Iya nih, lihat Tadi nih di pagi saya telepon slide-nya. jam berapa ya? Jam 7 ya. Ya. Katanya masih dalam proses meneruskan tidur. Ya. Proses meneruskan tidur. Jadi rencana tadi saya mau bergabung, tapi karena teman-teman OTW melanjutkan tidur, jadi saya memutuskan untuk bergabung malam ini. Perjalanan ini menjadikan saya flashback. Jadi saya dengan teman-teman saya dari Amerika, murid-murid saya, setiap setahun sekali mereka datang ke Indonesia. Kita menyebutnya summer camp. Ya. Ceritanya mirip dengan ini, cuman lintasnya lebih jauh. Biasanya kalau mereka datang, ada yang start dari Bali, kemudian kita ada aktivitas, mulai latihan silat, jalan-jalan, mengunjungi tempat wisata, kemudian mengunjungi beberapa guru-guru. Kemudian dari Bali kita ke Jogja, juga latihan, mencari guru-guru, kemudian ke Borobudur, ke Bandung. Kalau yang mereka punya grup latihan di Padang, kita ke Padang, kemudian ke Bangkok, kemudian balik ke Amerika. Dan itu rutin. Insya Allah grup saya datang lagi sekitar nanti bulan April, kalau nggak April, Maret mungkin. Artinya ini bukan sesuatu yang baru untuk saya, dan melihat teman-teman mempresentasikan membuat saya flashback lagi. Tapi kalau di sana mereka harus pulang dari situ, mereka harus punya buku. Buku. Catatan. Yes. Karena full di mana gitu kan. Itu kegiatan rutin sejak 2010. Nah, yang kita temui biasanya sama ya. Kita menemui beberapa orang, mendatangi beberapa tempat. Artinya, dan yang menarik, bulan lalu, 1 bulan lalu saya baru balik di Amerika. Saya juga melakukan hal itu. Jadi alhamdulillah saya road mulai dari Denver, kemudian ke Chicago, kemudian ke Hawaii, ke Las Vegas, ke New York, balik lagi ke Denver. Itu juga saya lakukan. Yang saya temukan adalah kembali ke ayat 15 di Al-Mulk. Wah, ini. Di Al-Mulk itu ada ayat 15. Bertobatlah. Bertobatlah. Silakan dibaca, artinya kurang lebih Allah menciptakan bumi ini untuk dijelajahi. Ada rizkinya di sana, makanlah.
nikmatilah. Kemudian ayat-ayat tentang pernikahan, an khalaqalakum azwaja, kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara untuk saling mengenal terus bercocok tanam dan beranak pinak gitu. Jadi hidup ini konsepnya jalan-jalan. Ya. Hidup ini konsepnya jalan-jalan. Jika kita kemarin dikungkung oleh pandemi berapa tahun itu? 3 tahun. Di situ kita baru merasakan bahwa jalan-jalan itu penting. Ya kan, saat Mekah yang tidak pernah sepi jadi sepi, Vatikan menjadi sepi, Batu, saya tinggal di Batu pun menjadi sepi, dan di situ kita tersadar ternyata jalan-jalan itu penting. Nah, kembali tadi, teman-teman menarik, ada yang mengamati tentang syukur, ada yang mengamati makan-makan, ada yang mengamati tempat. Tapi intinya, jika yang saya lakukan sudah sejak tahun 2010 itu, setiap dari teman-teman tuh diwajibkan mempunyai catatan minimal buku kecil, dan itu dilaporkan biasanya kalau mereka pulang. Ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, menarik nama inti makna. Bayu Suci melakukan itu juga, guru-guru tua melakukan itu. Bayu Suci lebih ekstrim lagi. Jadi saya bukan orang Batu, saya pendatang di Batu, tapi sudut-sudut klasik di Batu saya tahu. Ada waktu teman-teman tuh jalan-jalan ke pantai, ada waktu jalan-jalan ke makam, ada waktu jalan-jalan ke pasar, ada waktu jalan-jalan waktu pertama orang datang ke pasar jam 2 malam. Jadi kalau kita belajar manusia, kita harus memahami siklus manusia. Ada siklus manusia, ada perjalanan manusia, ada kebiasaan manusia. Nah, itu kita harus paham. Dan Nabi, para guru, apalagi Rumi, hidup dengan cara ini. Hidup dengan cara walk the talk lah ya, kalau bahasa orang sekarang. Kalau di hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar Quran dan mengamalkan. Dan cara mengamalkan yang paling baik adalah saat kamu tidak di sekolahan. Nah, kalau waktu saya mondok dulu, guru saya bilang, aku nggak mau tahu kamu di sekolah ini pinter, ranking berapa. Karena itu tidak terlalu penting untukku, kata Pak Kiai. Tapi setelah kamu pulang nanti 10 tahun kemudian, aku mau mendengar ceritamu, kamu itu siapa? Kamu sudah berbuat apa? Ilmumu sudah kamu pakai untuk siapa? Dari lingkup terkecil, dirimu, keluargamu, tetanggamu. Jangan sampai kita ini menyebut pemberdayaan diri, tetangga nggak berdaya. Konsep-konsep ekonomi sosial masyarakat menengah itu kan dari yang paling kecil. Dan ini bagi saya menarik. Kemudian kalau bab keilmuan itu oke lah. Beliau sanadnya jelas, saya juga berguru pada beliau. Namun satu hal yang harus beliau juga diingatkan, bahwa ada waktunya kita keluar dari happy. Kalau di Hawaii kemarin, menarik juga. Saya terberkati oleh jalan-jalan juga. Di Hawaii saya menemukan cerita yang menarik. Ada orang berenang. Muter lah sekitar dari sini berapa kali gitu. Begitu saya tanya, usianya berapa Bu? 76. Muter. Sekitar sejauh ini ada ombak kecil-kecil. Terus ada bapak-bapak lagi. Usia berapa? 70 gitu. Sama kayak tadi ya, kalau tadi petani, tapi di sana orang Hawaii mereka berolahraga. Dan hidup mereka itu, orang Hawaii filosofi hidupnya adalah surfing. Kamu akan lebih tahu indahnya lautan kalau kamu pernah ada di atas ombak. Menurut mereka. Ya, orang Makassar juga begitu, kan? Terus kita akan tahu bagaimana NLP yang sebenarnya saat Anda sudah hidup di level layer-layer masyarakat, mulai dari pasar, mulai dari tempat keramaian, mulai dari tempatnya preman. Bahkan saya teman-teman tuh ada jadwal. Saya nanya begini, adakah satu tempat di Indonesia ini yang tidak pernah sepi? Kira-kira di mana? Yang tidak pernah Selama 24 jam. di Indonesia. Ya. Dan di situ vibrasinya positif sekali. 100% positif. Selama ini dia Mekah. Tidak ada. Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Siapa tahu dia cuma Mekah ya. Tidak pernah sepi. Masjid mungkin ya. Masjid jam 9 udah sepi. IGD tapi Pesantren. vibrasinya Ada jelek. waktu tertentu sepi. Satu. Di makam para wali. Para wali itu nggak pernah sepi. Jadi kalau kita mengamati tentang vibrasi positif, bacaan positif,
Itu nggak pernah putus loh. Orang baca Yasin di situ nggak pernah putus. Kalau Anda datang ke makam Sunan Ampel dan itu nggak pernah putus. Kenapa di situ banyak termanifestasikan energi karena tidak pernah putus. Di masjid putus, di pondok putus, apalagi di pasar ya, apalagi di rumah kita ya. Nah, kita punya jadwal di teman-teman Bayi Suci perguruan saya itu kita punya jadwal, ada jadwal bulanan, ada jadwal tahunan, ada jadwal 3 bulanan untuk kita berkunjung. Hari ini kita mau belajar apa nih? Kita mau belajar toleransi. Ya kita datang ke gereja, kita datang ke wihara. Hari ini kita belajar apa nih? Kita belajar ketabahan. Mana datangnya? Petani kecil-kecil. Di sini ada pasar besar namanya Pasar Karangploso, pasar sayuran. Jam 2 malam udah buka, kita datang ke situ. Udah. Oh, kita belajar tentang ketahanan tubuh. Oh, saya pernah membawa teman-teman ke Bromo, nggak pakai jaket, nggak pakai sandal. Bikin imagine nih, bukan di bulan Desember, dan semua orang di Bromo tuh melihat kita. Karena memang babnya belajar ketahanan ya. Ketahanan dingin kan. Kemudian kita belajar tentang tadi ke makam tadi kita belajar tentang macam-macam cara manusia berdoa. Yang satu la ilaha illallah, yang satu subhanallah, yang satu yasin, yang satu goyang-goyang, yang satu diam. Ah itu menarik sekali. Jadi kalau teman-teman mengamati mobil sudah menarik, saya mengamati manusia menarik. Oke. Terus kita datang lagi kemana? Di sini ada tempat nih. Di belakang situ ada tempat. Kalau orang berlibur di sini itu kan ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3, macam-macam tuh. Mereka berlibur menikmati sesuatu yang dibuat oleh manusia kan. Nah, kita berlibur menikmati sesuatu yang Tuhan sendiri membuat, yaitu di alam kan. Ini kan buatan manusia. Nah, apalagi di Museum Angkut itu yang buat kan manusia. Tapi ada waktunya kita sekarang berlibur menikmati sesuatu yang membuat Tuhan langsung. Nah, kita mau menikmati sesuatu yang dibuat oleh Tuhan, terus dikombinasikan oleh manusia. Kita berlibur menikmati sesuatu yang di situ tidak terjamah. Makanya di sini ada beberapa air terjun. Saya termasuk sering orang pertama, kedua, ketiga. Kalau sudah ramai saya pindah. Jadi Bayi Suci itu ladanya pindah-pindah. Kemana kita belum? Itu ada namanya air terjun Parangtejo. Jauh sekali. Dulu sepi, tahun 2012 sepi. Sekarang udah ramai, kita udah pindah. Sensasinya udah berbeda kan. Kemudian ada di atasnya lagi namanya air terjun apa itu? Ubud Kembar. Itu saya waktu itu ke sana termasuk orang yang keempat menurut cerita. Nah, artinya jika memang tujuan kita jalan touring mindful atau apa tadi? Meaningful. Artinya kan menarik. Arti ini bisa dibawa pada arti yang universal, arti yang spiritual, arti yang natural, arti yang emosional, atau arti yang sosial, tergantung topiknya. Jika teman-teman jalan-jalan, tadi mengutip bahasanya Umar tadi, bukan hadis itu. Kalau kamu tahu seseorang, ajak dia safar. Bagaimana dia mengatasi dirinya. Bagaimana dia terpesona. Bagaimana dia menebar pesona. Nah, itu Umar lah. Itu konsep pendidikan di dalam Islam. Lalu terus konsep penerimaan. Konsep penerimaan itu menjadi menarik saat kita tidak dalam kondisi korban. Saya belajar tentang penerimaan. Oke, no problem. Kata kiai saya, orang-orang yang ada di pondok, ada di masjid ini dalam ceramah ini belum tentu itu aslinya. Karena semua yang ada di sini sudah mempersiapkan dirinya untuk jadi baik kan. Nah, kita berbicara penerimaan, jika kita tidak dalam kondisi bermasalah yang buyil gitu kan, itu adalah pemahaman tentang penerimaan. Contoh, puncaknya orang hidup itu kan kematian. Maka di agama-agama tua, agama-agama besar, pelajaran yang paling puncak adalah pembahasan tentang kematian. Di dalam pembahasan sehari-hari, kita sendiri kadang-kadang, lu doain gua mati loh. Gak akan mati kalau belum waktunya gitu. Lah, di Sufi mati itu dikaji sedemikian detil. Bahkan di Tibet ada The Tibetan Book of Death itu buku bercerita tentang hari-hari menjemput mati. Penerimaan itu saat kita sudah mulai nyaman berbicara kematian. Karena ujungnya kita sakit, takut mati. Ya, bangkrut, ranti duit, loro, mati. Pisah sama keluarga dan lain-lain, stres ujung-ujungnya mati. Kalau
Guru-guru sufi nariknya dari kematian. Ada yang membantah begini, wah jangan bahas kematian nanti cepat mati. Ya kan? Kita sudah sindrom tentang vibrasi. Kemudian sekarang lagi sindrom tentang level of consciousness. Oh itu malu, levelnya sekian. Jika kita berbicara hadis, konsep datang ke Tuhan bebas saja. Kalau kami memang marah, ya datang ke Tuhan marah-marah, no problem. Wong Tuhan itu maha segalanya kok. Jadi saya tidak terlalu pakai konsep positif negatif seperti yang dipakai oleh Hopkins. Karena Rumi itu kalau ke Tuhan ya nangis. Tapi Rumi bercerita tentang cinta. Tapi begitu menurut ceritanya Rumi setiap doa ya nangis terus. Ditinggal gurunya ya nangis terus. Ya, jadi penerimaan menarik. Tapi penerimaan itu menjadi sangat menarik saat kita dalam kondisi yang sebenarnya. Saya sendiri pernah mengalami satu kondisi di mana saya ngajar, dapat kabar ibu saya meninggal, you can imagine it. Dan waktu itu seumur-umur saya nggak pernah ngeblank ngajar. Nggak keluar suara. Saya hafal tentang konsep penerimaan. Wah, meditasi begini, Buddhis begini, Islam begitu. Mbokmu pas we. Nah, penerimaan menarik. Nah, jalan-jalan, saya tidak ngajak mati ya. Jalan-jalan adalah semi. Maka kalau di bela diri, merangsek sendiri ke dunia saya, di silat itu ada 4 kondisi. Satu ada namanya art. Kita belajar seni. Yang ditampilkan adalah keindahan, kelenturan, lekuknya. Kemudian yang kedua adalah combat. Bagaimana cara membunuh dan selamat. Kemudian drill. Drill itu semi-semi combat. Kemudian kompetisi. Ada aturan di sini. Jadi ini jalan-jalan ini masuk yang mana? Art, combat, drill, atau kompetisi. Di dalam kompetisi ada aturan. Di dalam combat ada tarung, tolak ukurnya menang, kalah, mati, damai. Kak, tadi kan menarik tuh yang gambar gitu kan. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan tangan kananmu dan kaki kirimu gitu. Tuh ingat tuh ya. Kalau ditampar, berikan tangan kananmu, kaki kirimu. Oke. Hidup kira-kira begitu. Kadang-kadang lah kelas itu kan kita sedang simulasi. Di kelas kita simulasi. Mau berbusa-busa beliau ngomong di intima itu simulasi. Dari simulasi masuk dikit nanti baru kita ada drillnya lah sedikit. Mulai bergesekan. Tapi ya semi lah. Kemudian ada artnya, bagaimana menggunakan inti maknain dengan seni, melihat hidup dengan seni. Yang terakhir combat. Seberapa mampu ilmu ini untuk mengangkat beban mental saya dalam kondisi saya terpuruk, dalam kondisi saya mangkel, dalam kondisi saya benci, dalam kondisi saya tinggal pesawat, dalam kondisi saya tidak dihormati. Disitulah ketemunya. Maka kembali ke silat. Kalau tadi waktu, di silat pelajaran mendasar itu. Tapi ada tambahannya, ruang. Ruang, waktu, mental, identity. Siapa yang tidak selesai dalam konsep ruang dan waktu, bab mental nggak akan selesai. Siapa yang nggak selesai dalam konteks, saya teruskan ya, sorry ya. Karena itu di materi saya. Siapa yang nggak selesai dalam konteks ruang dan waktu, bab mental nggak selesai. Siapa yang mental nggak selesai, identity nggak akan selesai. Maka, bocah kayak telantan. Berarti itu sudah identity. Ya kan? Di silat itu ada pelajaran tentang ruang. Ada namanya dilatasi ruang, adaptasi ruang. Kalau kamu bertarung dengan orang yang lebih tinggi, badanmu kecil, apakah kamu akan nyalahkan yang besar? Apa yang bisa kamu lakukan adalah adaptasi ruang. Bawa dia pada kondisi sehingga dia kesulitan dengan ruangnya sendiri. Gimana caranya? Main bawah. Ya kan? Ruang. Kemudian waktu. Walasri ya waktu. Waktu ini menarik. Silat itu waktu ini menarik. Maka anjuran saya selalu sama murid-murid, jangan pernah berprasangka positif sama musuh. Oh, nggak mungkin dia mukul saya, itu salah besar. Karena prasangka itu yang merubah waktu. Kayaknya belum deh. Jadi cocok ya. Di Leo kan kita tidak belajar tentang berpikir positif. Yes. Berpikir negatif pun perlu kita. Wajib. Nggak mungkin dia mukul saya. Oh, nggak boleh itu. Nah, kemudian balik waktu tadi. Asumsi kita inilah yang merubah waktu. Nggak mungkin dia bisa mukul, itu kan asumsi.
Ini saat kita berasumsi kita dipukul. Maka di silat Makassar itu salah satu pelajarannya adalah matamu, 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 matamu. Jaga matamu. Tidak ada silat kalau matamu tidak bisa dipakai. Lah, hal yang paling bisa melihat waktu ya mata. Makanya ada jam. Nggak mungkin jamnya diraba gitu. Nggak mungkin jamnya didengarin. Ini nggak mungkin. Tapi mata. Tapi waktu itu detik dengan mata. Apa sih? Kalau mata kalau aksi. Mata. Kalau kita mata kita kalah, waktu kita kalah. Lah, orang terlambat itu kan mata juga. Nah, jadi kembali kita di materi, ada ruang, ada waktu, ada mental, ada identity. Setelah identity selesai, baru spirituality. Makanya banyak silat-silat di Indonesia. Itu pasti ujung-ujungnya belajar tarekat. Ya. Kalau tadi bagaimana menendang, memukul di luar, kalau tadi inside, ya. Yang terakhir kita belajar memukul nafsu. Kalau di tarekat ada mutmainnah, ada nafsi, ada lain. Nafsu malas, nafsu ego, nafsu ria, ada tiga. Ada. Di tarekat kita sudah tidak lagi berbicara bagaimana cara mengalahkan orang itu. Enggak. Gimana caranya mengalahkan nafsu ini? Jadi ruang waktu, mental, identity, and spirituality. Saya menyambung dari beliau. Kemudian saya suka acara ini. Karena ini acara yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Even saya sendiri sebagai guru, kemudian saya sebagai pemandu, saya sebagai peserta, ada tantangannya nanti kalau dibuat lagi. Saya pernah tuh murid-murid dari Amerika tuh tidak boleh tidur di hotel. Kita tidur mobil. Jadi we start from Bali to Jungkulon, tidak ada tidur di hotel. Capek di situ ya, capek tidur di mobil. Nah, jadi kalau sudah advance itu nanti syaratnya agak berat lah Pak Guru. Oh, Jadi kalau gitu inti makna baik dong ya. oh ya sangat baik, manusiawi ini, manusiawi. Kemudian di situ kita tahu nih, oh saya tidak terlalu kuat dengan dingin, saya tidak terlalu kuat dengan panas, saya tidak terlalu kuat dengan omongan teman saya, kan kelihatan benar. Saya tidak terlalu kuat dengan sanjungan, saya tidak terlalu kuat dengan asap, saya tidaklah. Ini ketemu yang namanya pemahaman diri kan dari situ. Tapi ya kalau mau lah, teman-teman sih lakukan begitu. Kemudian bab makan, bab mandi, bab apa itu kan konsep juga ya. Lalu kalau orang-orang modern tuh yang pertama dipikirkan tidur di mana, makan apa. Nah, kalau kita memang mau pulang, saya juga dulu adalah tim SAR di Gunung Merbabu selama berapa tahun. Jadi tentang ketahanan tadi ya. Nah, inti maknanya nanti ketemu mau dibawa kemana nih? Memaknai saya, jago sih saya public speaking, tapi ketemu orang pasar belum bisa tuh saya ngobrol, nawar sayur aja masih minder gitu. Berarti jago kita di kelas. Jago kandang. Ya enggak, jago kelas. Ya. Kalau kandang, jadi tahu gitu. Kemudian jago sih saya public speaking. Coba jadi khatib Jumat. Tahu akhirnya kita. Ya kan? Ya kan? Jago gitu. Jago kita terapi oke, mimpin tahlil ya. Di situ kita tahu bahwa manusia itu limitless. Yes. Atau limited. Atau pasti ada sisa-sisa, ada sesuatu yang kita tidak akan mampu. Dari perjalanan itu kita tahu. Dari perjalanan kita tahu. Saat saya di Hawaii, kemarin saya tinggal di satu tempat, di situ satu nggak ada air. Karena di Hawaii kita nggak punya air, hidupnya dari air hujan. Yang kedua nggak ada kamar mandi. Baru tahu. Enggak, saya memang tinggal di situ. Saya kalau camp tuh di tempat yang unik-unik. Memilih tempat yang unik gitu. Ya, akhirnya saya tetap membawa air untuk kepentingan ibadah kan. Tapi mereka no problem. Jadi ya BAB-nya di situ. Ya, terserah kamu pakai kejeniusanmu lah gimana. Kamu nggak ada hubungan akan sholat kan. Kalau saya harus sholat, saya harus bawa aqua gitu. Tapi itu pun saya harus menyesuaikan. Cuman di Hawaii kita no worry tentang nyamuk dan ular. Di sana nggak ada nyamuk dan ular. Itu aman lah untuk kita camping. Tapi saat kita tidak terbiasa membuang sesuatu yang itu tidak di tempatnya, harus lihat-lihat walaupun nah itu kan penuh tantangan juga. Tapi nggak se ekstrim itulah, beliau orang baik ya.
Kemudian ada lagi kalau kita pernah melihat macan, kalau Anda pemburu, yang paling bisa dilihat adalah jejak. Ya kan? Jejak kaki. Para pemburu itu nggak nyari jejak. Bekas dia berkedok, bekas dia minum, bekas dia jalan sama. Saat kita sudah selesai nanti, kita selesai. Jejak-jejak inilah yang akan jadi cerita untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk orang. Jejak. Setiap tempat yang Anda tinggalkan itu akan meninggalkan jejak. Maka kalau Anda pernah mendaki, ada istilah begini. Jangan ambil apapun kecuali gambar, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Di sini ada jejak. Bagi yang berbicara vibrasi, di sini ada vibrasi. Siapapun yang Anda temui nanti akan meninggalkan jejak. Kalau bahasa ini mungkin kesan ya. Seberapa orang berkesan kepada kita. Itu juga penting. Itu penting sekali. Jika perjalanan hanya dimaknai sebagai jalan, tidak capek, itu ada sekali yang paling poin. Kira-kira jejakku di sana, kalau Sunan Kalijogo, jejaknya bisa membuat sekampung hidup. Oh, petilasan Sunan Kalijogo, akhirnya di situ ada orang jualan. Ada musola, apalagi ada sekolah. Kalijogo levelnya bukan kita, kan? Levelnya Gus Dur, sekarang harinya Gus Dur. Gus Dur sampai makamnya bisa menghidupi orang. Berarti jejak makamnya bisa menghidupi. Blitar tidak akan ada Blitar seram itu kalau nggak ada Soekarno. Jombang tuh pecah kecil kalau nggak ada Gus Dur. Sama Surabaya juga begitu. Bahkan tokoh-tokoh besar itu, Pak Guru, kita tahu sampai makamnya bisa menghidupi. Kita masih hidup aja kadang-kadang nggak bisa ini. Ini yang perlu kita pikirkan bareng-bareng. Beliau jejak mereka meditasi jadi kehidupan. Jejak mereka mengajar jadi kehidupan. Di sini ada petilasan beliau. Besok kita selamati di sini ya. Kemudian jangan terakhir cepet ya. Jangan cepet. Ini kemudian terakhir level ekspektasinya. Kemudian ini tadi bahkan jejak yang namanya makamnya beliau itu apapun dengan segala kontradiksi, kontroversi dan lain-lain tapi bisa menghidupi. Ya tentunya di antara mungkin tujuan jalan-jalan ini jejak kita bisa menghidupi orang itu pun kalau kita sudah sadar itu. Itu ada lagunya. Gimana itu? Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak. Sono lagu Yang tak gitulah. Abadi gitu ya. Ya, Lagunya Pak Iman nih. Pak Samson. Pak Iman. Oke. Terus jejak. Nah, doa kita kalau perjalanan kan macam-macam ya. Kalau orang Inggris nyebutnya apa? Kalau di bahasa Inggris kan itu apa? Kalau kita mau jalan-jalan. Oh, safe journey. Safe travel, journey, have a nice day. Kalau orang Arab apa? Fi amanillah. Apa bedanya? Dan selamat sama doa. Kalau orang Indonesia? Selamat. DJ. Nah, 3 bahasa yang berbeda, 3 suku yang berbeda. Konteks rujukan bahasanya ini berbeda. Hati di jalan berarti kemana? Hati-hati. Ke jalannya atau orangnya? Orangnya. Hati-hati. Kalau di jalan. Berarti ke jalannya. Tempatnya. Ilmu perjalanan itu di Islam dikaji gunakan. Kemudian di dalam Islam artinya selamat. fi amanillah. Selamatlah kamu dalam lindungan Tuhan. Amanlah kamu. Ya. Nah, berarti rujukannya kemana? Tuhan. Kalau tadi Inggris. Oh, Inggris. Trip. Ya. Nice trip. Dirujukkan kemana? Tripnya. Tripnya. Nah, saya nanya sekarang. Perjalanan ini mengambil bahasa yang mana? Arab, Inggris, atau Indonesia? Semuanya mendoanya fi amanillah. Iya, secara Kita tapi pernah nggak mengkaji bahasa itu? Belum. Ada bahasa yang kalau kita belajar inti makna, kita belajar mantik. Di Arab itu ada al-i'rab, ada nahwu, ada syarat. Alamatu kalimat ini kemana alamatnya? Jadi bahasa tidak ada artinya sampai dia dikasih alamat. Alamatnya kemana? Kalau tadi kan alamatnya perjalanan. Bahasa tidak ada artinya Sampai dia dikasih alamat. Dia dikasih alamat. Iya. Contoh. Tadi 3 tadi.
Hati-hati di jalan. Berarti alamatnya jalan. Dialamatkan ke jalan. Yes. Iya, iya, iya. Oke. Fi amanillah berarti alamatnya adalah kamu selalu dalam lindungan Tuhan. Terus tadi mau dialamatkan kemana? Pencapaian mau dialamatkan kemana? Oh, setelah kerja kerasku berarti alamatnya ku. Ada yang mengatakan, oh Allah memberikan nikmatnya sesuai kerjaku. Berarti ke Tuhan dulu baru ke saya. Itu namanya alamatul kalimat. Alamatnya kemana? Kadang-kadang kita lupa nih memposisikan level alamat ini. Oh, saya menjadi berhasil setelah belajar NLP. Alamatnya NLP. Padahal kalau otaknya sakit, bisa nggak belajar NLP? Berarti alamatnya kemana dulu? Nah, kira-kira gitulah. Saya nggak Nah, enak. sekarang Ya, pas lagi alamat-alamatan gini, ya, 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 ya. kan kita kemarin Menarik. ada Cirebon, Ah. kemudian Semarang, Mm-mm. Malang. Mm-mm. Feel di setiap kota ini Mm-mm. berbeda-beda, Yes. gitu loh. Jadi apa yang kita dapatkan insight di setiap kota-kota itu berbeda-beda. Cirebon ada insight-nya. Nah, di Semarang kebetulan itu keluarga provokasi banyak berkumpul. Bagaimana kita diterima di keluarga Pak Depri itu bukan dengan suatu kemewahan, tapi dengan kesederhanaan yang apa ya tuh bersahaja banget. Nah, ini apakah nih si amanilah tadi selamat kepada Allah tuh pada saat kita bertemu satu sama lain. Kemarin di Malang pun, wah itu lain lagi feel-nya. Tapi ada satu yang saling mendoakan. Jadi untuk melepas perpisahan rasanya tuh apa ya? Berat. Apa tuh bahasa apa? Bahasa Jerman. Inggris. Inggris Jerman. Jadinya semedut gitu loh. Perang itu ya? Okay. Mau pisah. Oke. Mau padahal kalau dipikir beberapa dari kita baru jumpa hari itu. Yang apakah dari perjalanan ini kita punya keluarga, punya persaudaraan, dan atas doa-doa kita tadi perjalanan kita ini juga dalam keselamatan karena didoakan selamat ya. Jadikan satu panjang umur. Apakah itu juga salah satu dari fi amanilah dalam setiap kota kita punya rasa dan doa dan silaturahmi? Iya. Dia rasanya setiap energi setiap kota itu. Oke, masih tentang alamat. Waktu saya masih ada? Emang jam berapa sekarang? Enak Jam 10 kurang 4. Jam 10 kurang 4. Wah, Lanjut kalau aja, gitu kami sanggup kita dengar. perlu segera tutup. Tergantung waktunya. Yang di ini tinggal berapa orang? Saya Yang di Zoom. Yang di Zoom aman nggak? Aman, masih sanggup denger enak. Masih Asik, 18. asik. Oh. Apa mas masih Terus. enak? Terus katanya terus. Terus. Malam Jumatan ini ya. Oh ya, alhamdulillah. Oke, ya paling nggak 10-15 menit lagi lah ya. Oke. Matur suwun. Terima kasih pertanyaannya. Ya karena jalan-jalan itu menarik ya. Memang diperintahkan. Bahkan fantasiru fil ardi itu perintahnya banyak loh jalan-jalan itu. Fantasiru bertebaranlah di muka bina. Faidanu dia sholat fantasiru fil ardi. Bertebaran kemana-mana itu lah. Sekarang termasuk bagian dari bertebaran kan. Kemudian tadi doa tadi pernah nggak menyimak sejauh itu tentang bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain-lain. Kita kembali ke dasarnya. Kalau doa mau keluar rumah, mau bepergian itu doanya apa? Yes. Begitu tawakal tu Allah berarti alamatnya kemana? Allah. Itu disambung dengan fi amanillah berarti sama kan? Berarti make kongruen kalau bahasa orang-orang Florida gitu ya, kongruen. Bahasanya Beller kongruen. Lah, bismillah tawakal tu kemudian fi amanillah sudah. Kalau kita ke haji, apa jawabannya? Labbaik. Saya haji. Nah, apakah bagian doa jelas? Jelas. Pertemuan itu bagian dari kodrat. Keimanan itu bagian dari kodrat. Keamanan itu kodrat. Bahkan iman dan aman itu kan dari bahasa yang sama. Apakah manfaatnya? Sangat jelas sekali. Cuman yang perlu digarisbawahi, dipertebal nantinya adalah alamatnya ini harus jelas. Alamatnya harus jelas. Alamatnya harus jelas. Kalau kita berbicara handphone, datanya harus jelas. Kalau ke handphone saja kita beriman ya, begitu kirim WA, nggak pernah dicek, pasti nyampe-nya kan. Kenapa? Karena udah percaya bahwa ini smart. Pernah nggak kirim WA atau dicek, nyampe orang yo, gitu. Enggak kan? Itu bukti bahwa
iman kita pada handphone sudah level makrifat loh itu. Iya. Tapi saat kita berdoa, kita ditompo apa ora? Berarti ada yang ya selaras sih. Saat kita jalan-jalan sama juga Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukti bahwa iman kita kayak kita kirim WA loh. Sudah nggak perlu dicek ini nyampe apa ora, ditipu apa ora saya sama WA ini kan enggak kan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu membawa kita kira-kira seperti itu posisinya. Kemudian didoakan lagi di amanillah. Gitu. Ada banyak tambahan-tambahan baca doa seperti itu. Nah, kalau di beberapa ajaran itu ditambah lagi Bismillahirrahmanirrahim, ditambah Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau sesuai yang saya pelajari. Tidak ada mudarat yang akan terjadi di langit dan di bumi ini kecuali atas izinmu ya Tuhan, karena Engkau maha tahu dan maha mendengar. Jadi lengkap kalau pakai itu. Alamatnya jelas. Jadi doa keluar rumah selesai, masang doa selamat selesai, kemudian didoakan lagi oleh orang lain. Nah, disitulah vibrasi itu berputar. Sehingga ada berkah di situ. Sehingga kalau di sebuah hadis, siapa yang jalan berangkat dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka akan dikawal malaikat. Sebenarnya dari tadi, ada niat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin kita juga dikawal malaikat seperti itu. Jadi kalau di inti makna semua harus punya makna. Kalau kita belajar tentang ilmu mantik, semua harus jelas alamatnya. Kalau kita belajar apa itu? Kalau kita belajar grammar harus jelas tuh. Future itu akan menjadi pelengkap kalau ada adverb of time and place. Kalau dalam bahasa Arab alamatul makan wa alamatul waqt. Ada alamat waktu dan tempat. I wanna go to Jogja Sumur. Baru itu jelas alamatnya. Nah, saat kita mendoakan orang lebih baik alamatnya jelas. Kau yang jalan-jalan bepergian bersama Pak Pras pun serombongan, teman-teman, selamatlah di perjalanannya menyenangkan kembali dalam jiwa pikiran yang sehat. Dan itu. Jadi alamatnya jelas. Jadi adverb of time and place-nya jelas. Yang terakhir waktu nintek. Ini menarik, silahkan dilanjutkan dengan konsep yang lebih tertata, tapi tidak harus strict. Karena saya melakukan ini sejak tahun 2010 yang levelnya internasional. Kalau teman-teman tahu, di Ubud itu kegiatan seperti ini tiap hari. Pesertanya seluruh dunia. Ada yang masuk dari yoga, ada yang masuk dari tai chi, ada yang masuk dari penulis, ada yang masuk fotografer. Di Ubud tiap hari. Kita datang pertama, ketemu di bandara, dijemput, nginep, terus jalan kemana, menikmati Bali, nanti jalan. Kegiatan yang sungguh positif. Dan beruntunglah Anda jalan dengan orang yang sudah dipercaya oleh Michael Hall. Makasih, Dari sisi Barat Rocky. Sama. Ya, Terima kasih. Matur suwun teman-teman, itu dari saya. Agak panjang saya Oh iya, nggak apa-apa. ya kapan-kapan saya dikasih. apa-apa. Oh, tenang aja, tenang aja. Matur suwun. Nama Kang Nuryanto kan sudah masuk untuk provokasi top. Oh iya. Ya kan? Apa itu? Kebetulan project officer-nya nanti Mbak Ari. Oke, Insya Allah. nanti dihubungi lah. Oke. Ya. Siap, matur suwun. Teman-teman selamat menikmati perjalanan. Provokasi top sih. Ya. Matur suwun. Matur nuwun Kang Nuryanto. Teman-teman yang ada di Zoom, Masih boleh nanya kan tadi nanti? oh, boleh. Boleh aja. Nah, Sabar. teman-teman, Boleh. karena keuntungan dari ikut langsung ini adalah kita bisa makan-makan dan bisa nanya lebih lanjut. Nah, sementara yang di Zoom, kita cukupkan dulu ya, teman-teman ya. Sudah jam Berhenti lebih 10. lanjut. Masih belum paham soal alamat. Nanti sabar dulu, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jangan sampai alamat palsu. Nah, jangan sampai alamat palsu. Terima kasih, sampai ketemu lusa di Solo. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanillah. Terima kasih. Fi amanillah langsung. Terima kasih. Alamatnya jelas. Matur suwun. Terima kasih semua. Terima kasih.